sistem reproduksi tumbuhan. Nah, untuk teman-teman belum ini ya, belum sampai sistem reproduksi ya di kelasnya bareng Bu Trias. Belum ya, kelas B dan C tadi juga. Nah, ini tidak apa-apa karena praktikumnya ini lumayan sederhana. Jadi sistem reproduksi tumbuhan, teman-teman di dasar teori itu sudah diperkenalkan. Ya, tumbuhan itu reproduksi secara seksual, bisa juga secara kalau seksual biasanya itu menggunakan bunga. Di dalam bunga itu ada benang sari dan putih. Kalau saya tanya, yang memiliki sel kelamin jantan itu benang sari atau putih? Benang sari, Bu. Benang sari. Sudah paham ya. Nah, untuk praktikum kita tidak mengecek reproduksi secara seksual karena nanti akan Nah, yang dilakukan itu reproduksi tumbuhan secara aseksual atau disebutnya vegetatif. Kalau ini ada generatif dan reproduktif. Kalau generatif itu yang seksual, menggunakan benang sari dan putih. Kalau reproduktif berarti selain menggunakan bunga, menggunakan daun, batang, atau akar, seperti ada kan beberapa tanaman atau bisa diperbanyak dengan atau dari batangnya atau dari umbinya. Nah, seperti itu. Untuk ini teman-teman akan praktikum mandiri menggunakan batang tanaman. Jadi gunakannya itu batang kamboja ya. Untuk yang bunga tidak perlu dilakukan. Yang perlu teman-teman itu batang kamboja. Jadi bagaimana tahapnya nanti? Ini dilakukan secara mandiri ya. Jadi satu kelompok nanti menanam bunga kamboja gunakannya. Satu kelompok itu 3, istilahnya 3 ulangan gitu ya. Jadi diamati caranya disiapkan polybag. Kalau tidak ada polybag, ada apa, bungkus minyak boleh atau bungkus snack boleh, pokoknya bisa untuk menampung itu ya. Nah, nanti batang kamboja dipotong sepanjang 10 sampai cm dikira saja dan disisakan 2 sampai 3 daun itu ya. Kemudian hanya ditancapkan ke polybag yang jadi apa yang disiapkan polybag isinya apa? Tanah. Isinya tanah. Nah, kalau teman-teman mau menambahkan sekam, boleh terlalu banyak campuran sekamnya ya, karena masih awal. Kalau mau ditambahkan pupuk saja. Kalau nanti sudah tumbuh, itu silakan ditambahkan pupuk, ditambahkan sekam yang banyak, silakan. Setelah ditanam, teman-teman siram dengan air secukupnya, pokoknya terlihat basah gitu aja, jangan sampai mengembang. Bang, tergenang kayak gitu, air busuk batangnya ya. Terus diamati selama minggu, berarti 1 bulan sejak penanaman. Pengamatannya itu 1 minggu sekali. Jadi 4 kelompok data ya. Data minggu pertama, minggu kedua, dan minggu keempat. Nanti hasilnya data. Apa saja yang diamati? Nah, di sini ada lembar tugasnya. Tanggal pengamatan ke tanamannya hidup atau mati. Jadi ciri hidup atau mati, daunnya masih hijau. Terus batangnya masih terlihat hidup lah ya. Kemudian mati. Jadi difoto, tiap pengamatan difoto. Kalau bisa ya posisinya sama. Ketika dibandingkan dalam laporan itu
bisa terlihat ya gitu pertumbuhannya setelah satu bulan itu bagaimana. Nah, gambar bagian-bagian ini nanti digambar di sini. Dimasukkan saja untuk foto-fotonya dan nanti dicatat tinggi saat menancapkan dari atas tanah sampai ke atas ujungnya, ujung batang itu teman-teman ukur. Minggu pertama, pengamatan pertama, apakah tinggi bertambah, terus apakah daunnya bertambah atau nah itu dicatat ya ketiga ulangan itu. Oke, seperti itu saja. Jadi nanti teman-teman kalau bisa sih pengamatannya nggak bareng-bareng semua, nggak apa-apa. Yang pasti ikut terlibat. Misalkan kosannya yang deket kampus, di teman yang rumahnya jauh bisa melakukan pengamatan kayak gitu. Oke, untuk acara 5 sampai di sini. Sampai teman-teman menggunakan batang kamboja kemudian ditanam di seperti itu. Ada pertanyaan untuk acara 5 atau ada yang Aku izin bertanya. Oke, Mbak, silakan. 3 tanaman itu semuanya Kamboja atau berbeda-beda, Bu? Kamboja. Jadi ulangannya itu semua Kamboja. Bu, izin bertanya kalau untuk bagian gambar itu apa hanya di foto saja bertahap untuk minggu pertama, minggu kedua sampai keempat. Kalau bukan digambar kan ya, Bu? Bukan, fotonya jajar. Ini kan sebenarnya kolom untuk kita kan tidak melakukan generatif ya. Jadi nanti di sini dijejer kayak gitu. Jejer ke bawah boleh. Jadi kan terlihat setelah minggu pertama, minggu keempat, apakah ada perubahan? Nah, nanti fotonya dijejer. Ya, Bu, terima kasih. Iya. Jangan lupa diukur ya tingginya. Untuk tumbuhan Kamboja apa harus ada daun dan bunga? Saat Enggak, tidak harus, Mbak. Batangnya aja, yang penting daunnya itu bisa terikut minimal 2 lah, 2, 3, lebih juga nggak apa-apa. Jangan banyak-banyak. Jangan batang yang bojanya, tapi ambil apa ya, cabangnya itu loh. Oke, ada yang ingin ditanyakan lagi? Acara 4? Bagian-bagian yang di sebelah gambar itu tadi yang tinggi daun itu ya? Ya, tingginya perubahannya itu ada perubahan, misalkan diukur, oh tambahnya ternyata senti, terus daunnya bertambah, daunnya mati, kayak gitu ditambahkan di penjelasan dari gambar ini tuh. Baik, Bu, terima kasih. Oke. Lagi yang ditanyakan untuk acara 4, kita lanjut ke acara 7. Oke, tidak ada ya, kita lanjut acara 7. Oke, acara 7 ini golongan darah. Saya tanya dulu biar persepsi. Yang teman-teman pahami, siapa yang pernah cek darah? Baik itu pribadi atau melihat? Saya Devina. Devina, Mbak. Pas kapan ceknya? Waktu Ada praktek ya? Iya ada. Sama juga bisa pernah waktu itu. Proses cek golongan darahnya bagaimana, Mbak? Diambil darahnya, terus habis itu dikasih apa anti B, anti A kayak gitu. Dulu. Berarti ya sudah ada gambarannya. Seharusnya kita praktikum itu ada perwakilan yang
A, B, AB, dan golongan darah 0. Kita biasanya nyebutnya secara umum di Indonesia itu golongan darah. Nah, ada perwakilan sehingga teman-teman tahu sebenarnya. Cuma kemarin itu kebetulan di klinik tidak ada anti A dan anti B, sehingga dan juga pertimbangan kalau nanti cek darah itu terus apa ya istilahnya mengambil darahnya kan, karena kondisi seperti ini jadi tidak memungkinkan. Karena itu nanti untuk praktikum golongan darah ini online terus prinsipnya sama, mengikuti darah itu, tapi di sini kita jadi akan saya untuk acara 7 sudah di-share belum sama Bu Deni? Belum, Bu. Belum, Bu. Belum ya? Oke, nah nanti akan saya share setelah di akhir. Sekarang saya kita akan menggunakan game untuk mencocokkan golongan darah. Jadi ini linknya yang akan teman-teman buka nanti. Game ini game. Ini olah ada yang sedang kecelakaan. Jadi nanti teman-teman akan membantu darah. Nah, di sini sudah ada bagaimana penjelasan golongan darah, kemudian bagaimana transfusi dan lainnya itu ya di sini. Siapa saja yang bisa menerima darah, misalkan golongan dua penggolongan ya, ada ABO dan juga ada RH blood system. Tahu tidak RH itu singkatan dari apa? Resus, ya benar. Jadi ada orang tesnya positif, ada yang negatif. Untuk B0 atau ABO ini ada golongan O, A, B, dan AB. Nah ini kan O can only receive blood from O. Bisa menerima dari A dan O. B bisa dari B dan O. AB bisa menerima. Kalau RH positif bisa menerima dari positif dan negatif. Kalau RH negatif hanya bisa menerima negatif. Ini prinsipnya nanti. Kemudian bagaimana yang harus teman nanti klik play the blood typing game. Sebentar masih naik. Kalau teman-teman ingin mencari tahu ini seperti apa gamenya, klik learn the theory. Kalau mau langsung coba mencocokkan golongan darah, langsung klik play. Nah, di sini seolah-olah ada pasien yang kecelakaan dan membutuhkan transfusi. Langkah pertama teman akan mengambil darah. Jadi ini seolah-olah mengambil darah pasiennya. Jadi harus dicek terlebih dahulu. Asumsinya dokternya atau susternya itu nggak tahu ini golongan darahnya apa. Jadi dia butuh transfusi, nggak tahu golongan darahnya apa. Oleh karena itu dicek dahulu. Nah nanti nya ini suntikannya teman-teman geser. Oke, terus next. Teman tentukan golongan darahnya. Nah, di sini ke tabung A, kemudian ke tabung B, dan di tabung resus. Nah, nanti teman-teman tebak dia golongan darah apa. Berarti ya, misalkan di sini
Nah, kalau benar ini dikasih tahu bahwa golongan darahnya itu B, golongan resus negatif ya itu tadi. Kemudian teman lanjut. Lanjutnya ditransfusi. Tadi golongan darah B resus negatif, berarti bisa ditransfusi dengan golongan darah apa saja. Nah, sudah ada ya keterangannya. Kira bisa menerima dari golongan darah apa? Oh, B bisa menerima darah O, terus golongan darah apa lagi? B. Kalau resusnya negatif, dia bisa menerima golongan darah resus apa? Negatif. Negatif. Berarti kalau kira-kira O positif bisa nggak ya? Nggak bisa. Bisa juga nggak bisa. ya. Harus negatif, Bu. Negatif. Soalnya Kita buktikan. Nah, pasiennya menolak ORH positif. Harus dikasih ORH negatif atau RH negatif. Ini kita coba untuk BRH negatif. Nah, dia bilang yes, kayak gitu ya. Nah, ini ada lagi nggak yang bisa ditransfusikan? Itu dua kantong ini, 2 box. Kira-kira masih nggak yang bisa ditransfusikan dari kantong yang tersedia? Kurang kelihatan. Kurang kelihatan. Nah, kalau seperti ini. Nih. Kelihatan tidak? Kalau misalkan di sini sudah tidak ada cocok, Bu, nah bisa minta lagi. Minta golongan darah lagi. Nah, ini RH negatif misalkan. Kita. Nah, bisa kurang satu lagi. Oh, ada RH negatif. Oke, nah ini kita dapatkan. Nah, nanti hanya ini yang teman-teman, setiap orang harus melakukan secara nanti mendapat golongan darahnya beda-beda dan di screenshot tiap tahapan, kemudian nanti disertai dengan penjelasan dia tidak bisa ditransfusi golongan darah A atau B. Nah, itu dikasih penjelasan. Nanti akan saya stop dulu ya. Nah, akan saya untuk kalau di Google Meet itu bisa melampirkan. Saya lupa, biasanya pakai Zoom. Bu, kalau salin link gitu. Salah. Ya. Kalau melampirkan draft nggak bisa ya? Ini aja. Saya tipe Bu Deni untuk lembar tunjuk untuk melakukan pengecekan golongan darah. Nanti teman-teman lakukan sesuai dengan petunjuk tersebut. Oke, ada pertanyaan nggak dari golongan darah tadi? Nanti tinggal diulas. Jadi untuk yang acara 5 itu satu kelompok 3. Kalau acara 7 itu masing-masing. Ya. Bu, bertanya terus ini nanti untuk tugas praktikum yang pembahasan golongan darah ini tetap ditulis buku BKPM. Iya, ditulis di belakangnya karena yang ada itu kan pengamatan untuk ini ya, golongan darah, cek golongan menggunakan larutan A dan B, dan B. Nah, belakangnya itu kan ada ya. Nah, nanti ditulis di situ saja. Sesuai sama game-nya tadi, Bu. Iya, sesuai. Jadi nanti setiap orang pasti dapat
yang beda-beda karena kalau ganti sesi itu akan berubah lagi nilainya. Nah, nanti screenshotnya nggak usah besar-besar, biar printnya itu satu lembar saja itu cukup untuk beberapa yang penting bisa terlihat stepnya, step yang dilakukan teman itu bagaimana sampai nanti terakhir itu yang skor ya, skor teman-teman. Seperti itu Mbak Devina. Ya Bu, terima kasih. Ada lagi yang lain? Bu, itu bisa diisi berapa kali, Bu? Bisa diisi. Nah, kan nanti yang ditampilkan satu macam saja. Jadi satu saja. Jangan teman-teman nyoba 5 semuanya akan di pembahasan 5-5-nya nggak perlu. Hanya teman-teman bisa nyoba sampai kalau pernah boleh nyoba sampai 5 kali, boleh nyoba sampai 6 kali, tapi satu saja yang ditampilkan. Gitu. Ya Bu, terima kasih. Oke. Bu, Ada lagi yang lain? iya, maaf Bu, bagian halaman 49 ini di sini ada 1.3 pustaka. Ini gimana ya Bu? Yang di apa Mbak? Di BKPM? Iya, KPM ini halaman 49 itu ada 1.3 simpulan, terus 1.3 daftar pustaka. Untuk yang daftar pustaka itu mana Bu? Daftar pustakanya teman-teman itu kan di penjelasannya pembahasan itu kan membahas ya kenapa pasien bisa ditransfusi dengan resus misalkan. Nah, teman-teman kan nyari penjelasan boleh dari buku, boleh dari website, boleh dari jurnal atau artikel. Nah, itu yang disertakan. Jadi nanti teman-teman pembahasan itu tidak asumsi babnya, tapi di sana harus diperkuat referensi gitu ya. Referensi itu diletakkan di daftar pustaka. Misalkan teman-teman itu keterangan itu dari buku Campbell misalkan, di buku apa atau dari website apa. Nah, itu gitu ya. Jadi setiap penjelasan itu ada referensinya. Begitu, Mbak. Terima kasih. Oke. Ada lagi? Kalau sudah ada, mungkin saya cukupkan arahannya. Nanti jangan lupa untuk golongan itu dikumpulkannya minggu depan. Depan itu kan teman-teman praktikum ini ya, kimia. Nah, untuk minggu depannya lagi praktikum biologi itu mengumpulkan laporan, akan saya cek laporan untuk golongan darah. Untuk si tumbuhan itu 4 minggu lagi pertemuan selanjutnya gitu. Oke? Sudah paham ya? Oke, Paham. kalau sudah tidak ada pertanyaan di sini, terima kasih atas partisipasinya teman-teman. Mungkin